Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi Ibu guru Pamong. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat untuk praktik pembelajaran PPL 1. Adapun yang saya angkat pada PPL 1 ini adalah materi kelas 4 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan muatan pelajaran SBDP materinya gerak dasar tari Bungong Jumpa dan PKN materinya persatuan dan kesatuan. Nah, langsung saja saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Iya. Pagi Ibu. Oke, baik. Suaranya segar-segar. Berarti tadi pagi semua sudah sarapan pagi ya? Atau ada yang tidak sarapan pagi? Iya. Iya, jadi sarapan pagi itu penting supaya ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa menerima apa yang diajarkan oleh Ibu Guru dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran dulu. Yang pertama, Movergia Lau, Arwin Ae, Hadir Ibu. Yulianto Amalo, Hadir Ibu. Semianto Amalo, Ibu. Alan Talomanafe, Alan. Ibu. Oke, baik. Jadi hadir semua ya. Ibu juga mau berterima kasih kepada orang tua yang sudah membantu untuk memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Ya, sekarang Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Mau Vergia Lau, silakan pimpin kita dalam doa pagi ini. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan berkati kami supaya kami bisa belajar yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Mau Vergia Lau sudah pimpin kita di dalam doa. Nanti besok pada pembelajaran berikut, Ibu akan minta secara bergiliran supaya semua juga bisa berdoa di awal dan di akhir pembelajaran kita. Ya, jadi anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau ingatkan untuk di dalam keadaan sekarang yang masih dilanda oleh pandemi COVID, walaupun kita belajarnya secara daring, tetapi Ibu berharap setiap tugas yang Ibu berikan untuk dikerjakan boleh dikumpulkan tepat waktu. Terus walaupun kita di rumah, tetapi kita harus taat protokol kesehatan untuk supaya kita bisa terhindar dari penyebaran COVID yang ada. Caranya kita tidak boleh keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Kita tak pakai masker jika sedang keluar rumah. Cuci tangan di air mengalir pakai sabun sebelum memulai dan mengakhiri sebuah kegiatan. Ya, jadi siapa yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Pada pembelajaran kemarin itu kita sudah belajar materi tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya Ibu. Iya, coba silakan. Keberagaman suku dan budaya. Yang kedua, pawai budaya. Yang ketiga, ciri khas daerah Padang. Oke. Ciri khas daerah Padang itu ada apa saja? Makanan. Rendang. Ya. Apalagi? Terus rumah adat dari Padang itu rumah adat apa namanya? Rumah Gadang. Rumah? Gadang. Rumah Gadang. Iya. Jadi Indonesia ini kaya dengan keberagaman suku bangsa. Sebelum kita lanjut, Ibu mau ajak kita menyanyi dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu?
Tahu tidak? Tahu. Ya, Tahu. oke. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3 lalu kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi judul lagunya apa? Dari Sabang? Dari sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang dan Merauke itu adalah nama pulau yang ada di Indonesia. Dari lagu tadi dijelaskan bahwa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang di dalamnya banyak keberagaman budaya. Ada apa saja? Kita akan lihat nanti. Sebelumnya Ibu mau tanya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang keberagaman yang ada di Padang. Kita sudah tahu di Padang itu ada makanan khas yang namanya rendang, terus rumah adatnya rumah Dadang. Kalau kita yang dari Rote, Ibu mau tanya, tarian khas atau tarian adat dari daerah Rote itu apa saja? Kibalai. Iya, Teorenda. Kibalai. Oke. Iya. Kata musuh. Oke, jadi itu adalah tarian yang berasal dari Rote. Siapa yang sudah bisa menari tarian Teorenda? Ada kah? Kebalai, yang pernah nonton mungkin gerakan tarian Kebalai? Pernah nonton? Ya, jadi nanti pada kesempatan berikut kita akan belajar tentang tarian yang berasal dari daerah Rote. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpa, peserta didik mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Yang kedua, setelah melihat contoh video dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpa, peserta didik dapat mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpa dengan posisi tubuh berdiri yang akan diiringi hitungan dari Ibu. Jadi nanti setelah ini kita praktek ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati media gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman suku, bangsa, sosial budaya di Indonesia dengan rasa percaya diri. Lalu tujuan yang berikut, dengan membaca bacaan siap menghadapi musim hujan, peserta didik mampu menemukan dan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Ya, jadi adapun keberagaman budaya di Indonesia itu diantaranya ada pakaian adat, ada rumah adat, ada juga makanan khas. Jadi kita lihat di situ makanannya beda-beda ya. Terus ada tarian daerah. Ini kita bisa lihat. Beda tidak dari gambar yang ini dengan yang ini? Beda. Nah, jadi walaupun kita ini berasal dari daerah Rote, tetapi sebagai wujud persatuan dan kesatuan, sebagai wujud kita mencintai budaya yang Indonesia, maka selain kita menguasai tarian daerah kita sendiri, kita juga harus bisa menghargai budaya dari daerah lain dengan cara mengenal tarian dari daerah lain. Nah, salah satu tarian yang akan kita pelajari hari ini adalah tari Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh. Jadi ini juga sudah ditunjukkan contoh pakaian adat yang digunakan ketika menari.
Tari Bungung Jumpo ini artinya bunga cempaka yang dapat dilakukan dengan 2 gerakan dasar. Yang pertama gerakan berdiri dan yang kedua dilakukan dengan dalam keadaan duduk. Nah, pada pembelajaran 2 hari ini kita akan belajar tentang gerakan berdiri. Ya. Mari kita lihat, Ibu punya video tentang gerak dasar tari. Kita lihat sama-sama ya. Tadi kita sudah tonton sama-sama video tentang gerakan dasar tari Bungung Jumpo. Bagus tidak tariannya? Bagus. Bagus. Ya, jadi bisa kita perhatikan di situ gerakan yang tadi dilakukan itu dengan keadaan berdiri. Lalu tadi di situ ada 5 gerakan. Ada gerakan dasar A sampai dengan gerakan dasar E. Sekarang Ibu punya gambar. Jadi nanti setelah kita lihat ini gambar, coba kita praktekkan gerakan dasar dari tarian yang tadi. Jadi ini gerakan berdiri. Gerakan dasar yang pertama, kita perhatikan di situ, kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakan 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Jadi dia begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan dalam hitungan 4 kali 8. Ya, coba kita gerakan sama-sama ya. Gerakan yang A kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua bisa? Gampang ya. B. Ya, gerakan B menghadap serong kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, posisi begini. Kemudian kaki kanan ke depan dan tangan ditarik ke bawah, jadi seperti ini. Ya. Kaki kanan mundur, lalu nanti dia balas lagi ke kiri. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya bergantian ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Lalu yang berikut gerakan C, kita lihat di gambar sambil kita praktek sama-sama ya. Menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas. Ya, seperti ini. Kaki kanan ke depan, tangan kiri ditarik ke bawah. Kaki mundur, kemudian menghadap serong kiri. Jari dirapatkan, lalu ditarik ke atas lagi. Kemudian dibalas lagi ke kanan dalam hitungan 2 kali 8. Yang berikut gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, atas dan bawah, terus badan dimiringkan ke kiri dan ke kanan, jadi dibalik ya. Kalau
Letakkan tangan kiri di atas, maka bahu kanan yang ke bawah, lalu dibalik lagi seperti ini dalam hitungan 4 kali 8. Kemudian gerakan yang kelima itu kita perhatikan kedua tangan memegang bahu, lalu tangan didorong ke depan, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Jadi dia 1, 2, 3. Ayo kita praktek sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, seterusnya dalam hitungan 2 kali 8. Ya, sampai di sini. Tentang gerak dasar tari bungung jumpa, semua sudah mengerti? Sudah. Nah, siapa yang bisa praktek coba? Ibu mau lihat contoh, kasih contoh salah satu gerakan saja. Siapa yang bisa? Coba ibu mau lihat. Oh iya, silakan Fergia. Gerakan E. Gerakan E, iya. Gerakan E. Yang lain perhatikan ya. Silakan Fergia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tepuk tangan untuk Fergia. Bagus ya. Yang lain ada yang mau lanjut toh? Ada masih 4 gerakan. Mungkin ada yang bisa praktek. Ibu mau lihat. Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti setelah masuk sekolah, kita akan praktek sama-sama. Bukan hanya tentang tari bungung jumpa, tapi nanti kita juga akan praktek tarian daerah kita sendiri ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Tidak. Berarti ibu anggap sudah paham semua. Ya, kalau begitu, kalau sudah paham, ibu punya... Oke, coba lihat di layar. Ibu punya layar muncul materi kok? Ya. Oke. Ya, jadi ini ada tugas yang harus dikerjakan. LKPD yang pertama tentang tari bungung jumpa. Jangan lupa tulis nama, kelas, semester, tema, dan subtema. Kemudian buka buku halaman 26 dan 27 yang ibu sudah bagikan tuh. Lalu kerjakan soal di bawah ini. Identifikasi gerak dasar tari bungung jumpa, minimal 3 gerakan dasar dengan keadaan berdiri. Ya, jadi tadi ada 5 yang sudah ibu ajarkan, tapi ibu minta sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 dari 5. Oke. Sudah tentang LKPD sudah paham? Jadi nanti tugasnya ibu harap dikerjakan dan bisa dikumpulkan tepat waktu. Kumpulnya lewat WA saja ya. Nah, oke, kita lanjut. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia ini sangat banyak. Lalu bagaimana cara kita menjaganya? Nah, di sini ibu punya gambar. Jadi di situ ada gambar 5 bapak-bapak yang berbeda. Apanya yang berbeda di situ? Coba kita lihat. Apanya yang berbeda? Yang ini kulitnya hitam, ibu. Terus yang ini kulitnya putih. Ada yang pakai topi, peci. Terus ada yang tidak pakai topi atau tidak pakai peci. Lalu yang ini ibu, Pak Udin. Pak Udin di bahunya itu ada sarung yang dia lilit di bahu kiri ke kanan. Ya, jadi itu adalah ciri khas dari pakaian adat yang ada di beberapa daerah. Yang dari Maluku, dari Sunda, dari Bali, terus dari Betawi, dan juga dari Pulau Jawa. Sama tidak? Sama tidak? Tidak. Iya, tidak sama. Nah, berarti itulah yang dinamakan dengan keberagaman. Jadi Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur ini mereka tinggal di kampung yang sama, yaitu Kampung Babakan. Tapi mereka ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda.
Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas dari daerahnya. Terus mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun sangat terpengaruh dengan logat dan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan merupakan bahasa persatuan. Jadi dari setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, tetapi kalau ketemu, bagaimana supaya kalau berbicara mereka bisa saling mengerti, mereka harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Di sini Ibu punya tabel untuk mengidentifikasi keragaman berikut. Keragaman dari kelima Bapak tadi. Ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Apa yang mau kita identifikasi? Kita lihat di sini asalnya sudah jelas. Asalnya berbeda-beda ya. Ada yang dari Maluku. Ya. Pak Encep berasal dari mana? Dari Sunda. Sunda. Kalau Pak Made dari Bali. Kemudian ada Pak Udin. Pak Udin dari mana? Dari Betawi. Lalu Pak Nur dari Jawa. Nah, sekarang Ibu bantu isi kolom bahasa. Nanti yang sisanya anak-anak bisa kerjakan sebagai tugas di rumah. Jadi bahasanya Pak Sami ini tidak sama dengan keempat Bapak yang ada. Pak Sami berasal dari Maluku. Dia berbicara menggunakan bahasa Melayu Ambon. Lalu Pak Encep berasal dari Sunda, dia berbicara menggunakan bahasa Sunda. Pak Made dari Bali, dia berbicara menggunakan bahasa Bali. Pak Udin, orang Betawi, bahasa daerahnya yaitu bahasa Melayu. Lalu Pak Nur dari Jawa, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Nah, kita lihat dari bahasanya sama atau tidak? Tidak sama. Kalau begitu kira-kira kalau Pak Encep berbicara menggunakan bahasa Sunda dengan Pak Nur yang menggunakan bahasa Jawa, sambung tidak? Nyambung tidak? Tidak nyambung. Otomatis kalau Pak Encep berbicara menggunakan bahasa Sunda, Pak Nur pasti bingung-bingung. Ini Pak Encep bicara apa ini? Karena bahasa yang digunakan Pak Nur adalah bahasa Jawa. Nah, jadi bukan hanya bahasa saja, tetapi ada makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Ini Ibu minta anak-anak bisa kerjakan sebagai LKPD 2. Sama, jangan lupa tulis nama, kelas, semester, tema, dan subtema. Identifikasi keragaman berikut ini. Jadi lanjut yang masih kosong ya. Jadi ini bisa anak-anak temukan di buku atau cari sumbernya di internet. Jadi dari internet kita bisa mengetahui banyak hal. Nanti bisa minta bantuan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Bisa tidak? Bisa. Oke, bisa. Ya, jadi nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan tepat waktu lewat WA ya. Jadi meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun mereka hidup rukun dan damai. Mau tahu ceritanya? Iya, kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini, apa yang anak-anak lihat di sini? Kerja bakti. Iya, ada kerja bakti. Di situ ada bapak-bapak, kemudian juga ada anak-anak laki-laki yang sedang membantu kerja bakti di Kampung Babakan. Ada yang ini dia sedang apa? Buang sampah. Iya, buang sampah, sekop tanah. Terus ada yang sedang membersihkan selokan supaya airnya tidak mapet dan tidak terjadi banjir. Ya. Nah, untuk mengetahui makna persatuan dan kesatuan, Ibu punya bacaan di sini tentang siap menghadapi musim hujan. Ibu minta kita baca masing-masing secara bergiliran ya. Yang pertama dari Novergia Lau, baca paragraf pertama dan paragraf kedua.
Silakan Novergia. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Yang kedua, Arwin, baca paragraf kedua dan ketiga. Oke, mungkin Arwin jaringannya kurang bagus. Kita lewat dulu ke Yulianto. Silakan Yulianto. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Terus Pak Sami. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Yang berikut Semianto. Anur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Ya, yang berikut Alan. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Iya. Jadi itu adalah bacaan tentang siap menghadapi musim hujan. Jadi ini menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan di antara warga desa Kampung Babakan. Kita bisa bayangkan kalau misalkan di dalam Kampung Babakan itu ada orang yang berasal dari Bali, dari Jawa, dari Sunda, mungkin juga ada dari Rote, dan mereka hidupnya tidak bersatu. Tidak saling tegur, tidak saling sapa, dan mereka juga tidak punya ide seperti ini untuk membersihkan kampung. Apa yang akan terjadi dengan kampung itu? Kampung itu pasti akan sangat kotor karena tidak mungkin satu orang saja atau dua orang saja dia bisa membersihkan satu isi kampung. Yang namanya kampung kan pasti luas. Ya, jadi pasti dia membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi itu merupakan salah satu wujud dari persatuan dan kesatuan. Nah, dari bacaan di atas, Ibu punya tugas yang ketiga. Nah, baca kembali bacaan yang tadi, Ibu sudah kirim di grup WA. Baca kembali bacaan yang sudah Ibu kirimkan di grup. Lalu kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama itu apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan. Kemudian mengapa mereka melakukan kerja bakti. Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jadi kalau dia mengutamakan persatuan dan kesatuan, jelaskan alasannya apa. Kalau dia tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, sertakan juga dengan alasannya. Lalu yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jadi ini sebagai panduan untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5, kita kembali membaca bacaan yang sudah kita baca sama-sama tadi tentang siap menghadapi musim hujan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana kalau Ibu yang bertanya? Bisa jawab tidak? Bisa. Oke. Kalau begitu, Ibu tanya dari awal sampai akhir tadi, apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama apa? Coba, siapa yang sudah sebutkan? Kita belajar tentang apa tadi? Tentang keberagaman suku, suku bangsa yang ada di Indonesia, yang di dalamnya ada
tarian, apa lagi? Makanan. Ya. Terus apa lagi? Rumah adat. Rumah adat. Apa lagi? Makanan. Makan. Oke. Jadi berbicara tentang makanan, Ibu mau tanya. Ini di sini semua orang Rote ya? Ya. Nah, coba sebutkan makanan khas yang berasal dari daerah Rote. Ayo. Tenteng. Apa? Lepa. Apa lagi? Tenteng. Tempe. Apa lagi? Ulang. Iya. Ada jagung bose juga. Apa lagi? Nah, selain makanan adat, selain tarian yang kita sudah sebutkan dengan alat musik tadi, kita di Rote ini juga punya pakaian adat. Ya, biasanya kalau anak-anak SD ada praktek SBDP pasti menggunakan pakaian daerah Rote. Siapa yang sudah pernah pakai pakaian adat daerah Rote? Sudah semua? Sudah. Begitu Ibu tanya yang laki-laki, kalau laki-laki pakai topi yang ada antena ke atas itu namanya apa? Tilangga. Iya benar, Ilangga. Terus kalau ibu-ibu pakaian adatnya apa saja? Bula molik. Iya, ada molik. Iya. Pintar-pintar ya ibu anak-anak. Berarti kalau kita sudah mengenal adat dari daerah kita, maka kita juga harus belajar untuk mengenal adat dan kebiasaan dari daerah-daerah lain. Seperti tadi kita sudah belajar tentang tarian yang berasal dari Aceh. Namanya tarian apa? Cardang. Tarian bunga jumpa yang artinya bunga cempaka. Kita juga sudah lihat tadi ada Virgia yang sudah bisa praktek. Jadi setelah ini materinya kan Ibu sudah bagi. Bisa lihat-lihat di rumah, lalu bisa gerakan-gerakan sedikit. Jadi bisa belajar gerakan-gerakannya di rumah. Ya. Oke, jadi sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti semua sudah jelas ya? Oke, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kita bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu ajarkan. Sehingga nanti ketika kita melakukan ulangan, kita bisa menjawab soal-soal dengan baik. Ya. Oke, jadi sebagai warga negara yang baik, yang hidup dalam keberagaman suku yang ada, kita patut bersyukur, kita patut menikmati berkat dari Tuhan dengan cara bersyukur atas keberagaman yang ada. Jadi kita harus menghargai adat istiadat dari daerah lain. Kalau kita ketemu dengan teman yang mungkin ada asalnya dari Jawa, kita jangan pikir dia orang Jawa jadi besok mau bakalan dengan dia. Be omong saja saya mengerti. Nah, jadi dari fungsi bahasa Indonesia tadi untuk apa? Jadi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu, bahasa pemersatu. Jadi orang Rote ketemu dengan orang Jawa, kalau ngomong pakai bahasa Indonesia berarti nyambung, ya kan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Rote. Lagu apa yang kira-kira semua tahu? Lagu My Valie. Oke. Jadi hitung sampai 3 kita nyanyi sama-sama ya. Semua tahu kan? Oke. 1, 2, 3. My Valie, My Valie, Mama la ita Valie, My Valie, My Valie, Mama la ita Valie,
Le doakan mula kamu mamala ita falie falie falileo mamala ita falie. Ya, tepuk tangan. My Fali ini lagu daerah yang berasal dari mana tadi? Dan Iya, pintar, dari Rote. Berarti ini anak-anak Rote pasti tahu artinya apa. My Fali itu apa? Maripu. Nah, itu contoh bahasa daerah dari Rote. Semua tahu ya, dia punya arti dari awal sampai habis, sampai selesai, tahu kan? Oke. Jadi mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Kita ambil sikap tenang, sikap yang sopan untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada pembelajaran kami hari ini. Kami minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar biarlah apa yang sudah kami pelajari boleh menjadi bekal untuk masa depan dan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, jadi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, walaupun hanya di rumah saja. Ibu akhiri pembelajaran kita siang ini. Selamat siang, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.